Satu malam di sebuah rumah sakit di Los Angeles, seorang petugas di ruang jenazah bernama Kenny terlihat sedang memotret jasad. Tak lama kemudian, seorang dokter datang dan nampak penuh curiga melihat apa yang sedang Kenny lakukan. I said, what you doing? Nothing. Lock up when you're done, alright? Saat ditanya, Kenny yang memang seorang penyandang tunarungu itu pun berkata kalau ia hanya ingin mengabadikan momen tersebut. Tak lama terdengar petir menyambar berkali-kali. Radio yang berada di dekat satu jasad bayi pun tak luput dari sambarannya. Tiba-tiba pandangan Kenny tertuju pada satu jasad bayi yang ikut tersambar petir. Melihat tutup keranjang bayi bergerak-gerak, Kenny pun membukanya. Di mana ternyata petir yang tadi mengenai keranjang tersebut membuat si cabang bayi yang tadinya sudah meninggal dunia hidup kembali. 16 tahun kemudian, scene memperlihatkan seorang artis sekaligus guru teater yang bernama Lina O'Neill, yang saat itu tengah menceritakan mimpi buruknya pada temannya yang bernama Dory. Lina berkata kejadian di masa lalunya kembali mengganggu kehidupannya. Meskipun semua itu cuma mimpi, namun semua itu membuatnya begitu tidak tenang. Always be your friend, Lina. Don't blow it. Scene pun beralih dan memperlihatkan Kenny bersama seorang gadis muda yang tak lain adalah bayi yang ia curi dari rumah sakit 16 tahun yang lalu. Di situ gadis yang ia beri nama Tess itu menagih janjinya pada Kenny, di mana Kenny sempat berjanji di usia Tess yang ke-16 tahun, Kenny akan memberitahu siapa ibu kandung Tess yang sebenarnya. You know what you have to do. It's my birthday. But you said you'd tell me. Kenny kemudian meminta Tess melayaninya untuk mendapatkan informasi tersebut. Tentu saja Tess menolak karena yang ia tahu Kenny adalah saudara tirinya. Information. What? Please stop. Today is my birthday. Tess terus mendesak Kenny agar mengatakan siapa ibu kandungnya. Namun Kenny mengatakan kalau Tess tak perlu mencari ibu kandungnya karena ibu kandung Tess begitu tega membiarkan Tess mati. And you promised you'd tell me. No one cared for you. You were left for dead because nobody wanted you except for me and mother. Kenny mengaku kalau dialah yang membuat Tess bisa hidup kembali dan merawatnya sampai sekarang. Kenny meminta Tess tetap di sini, namun Tess tetap ingin mencari ibu kandungnya. Hal tersebut pun membuat Kenny sangat marah. I want to know who my real mother is. No one cared for you. You know where to go to find that answer. Need to do to get the combination. Tiba-tiba saja Kenny berusaha menggagahi Tess. Kemarahan Tess pun rupanya membuat gangguan listrik di rumah tersebut. Di saat bersamaan, gelang logam yang ada di lengan Tess ikut membara. Tess pun berusaha kabur dan bersembunyi di kamar Kenny. Disitulah ia melihat kalau Kenny rupanya memiliki hobi mengkoleksi foto-foto mayat. Karena tak ada waktu, Tess pun berusaha memotong gelang yang ada di tangannya. Karena setiap kali ia marah, gelang logam tersebut berubah membara. Dari sini bisa disimpulkan kalau Kenny sudah mengetahui kemampuan Tess, sehingga ia sudah membuat semacam alat yang akan membuat Tess melukai dirinya sendiri saat ia ingin menggunakan kekuatannya. Kenny pun berhasil masuk ke dalam kamar setelah Tess berhasil melepaskan gelangnya. Tess mulai menggunakan kekuatannya yang kini tak memiliki pembatas. Dan dengan mudah Tess membuat alat bantu dengar Kenny mengeluarkan listrik. Dan meledakkan telinga Kenny. Tess kemudian membuka lemari dan menemukan sebuah brankas.
Dengan kekuatannya, Tess dengan mudah membobol brankas tersebut. Disitulah Tess menemukan kartu jenazah saat ia bayi. Tess juga menemukan beberapa uang dolar simpanan Kenny. Di hari berikutnya, polisi sudah berkumpul di kediaman Kenny. Seorang detektif bernama Mark lalu diantar untuk melihat jasad Kenny, di mana nampak Mark sempat terdiam melihat kondisi kepala Kenny yang hancur sebagian. Tak jauh dari sana, Mark juga menemukan gelang milik Tess. Tak sampai di situ, Mark juga dikagetkan dengan penemuan jasad ibu kandung Kenny, yang rupanya Kenny juga sudah melakukan pengawetan terhadapnya. Selepas mengajar, Lina menyempatkan diri mendatangi seorang psikiater bernama Thomas, karena rupanya belakangan ini Lina sering bermimpi buruk. Nightmares are getting worse. You wanna tell me about it? What's there? Disitulah Lina kemudian mengungkap perihal masa lalunya, di mana 16 tahun yang lalu bayinya meninggal saat dalam persalinan. Saat ditanya, Lina mengatakan kalau dia meninggalkan jasad bayinya di rumah sakit dan menyerahkan semua urusan pemakamannya pada pihak rumah sakit. What happened to the child? She was stillborn. The hospital had her buried. You've never been to the grave. See why that matters? Thomas berkata kalau tak seharusnya Lina meninggalkan bayinya di rumah sakit, karena adalah tugas seorang ibu untuk memakamkan bayinya. Karena itulah bayi Lina sepertinya tak terima dan selalu datang dalam mimpinya. Thomas menyarankan agar Lina berkunjung ke makam bayinya untuk sekedar berbicara dengan arwah sang bayi. Namun sayangnya Lina bahkan tak tahu di mana bayinya dimakamkan. Find out where your daughter was buried. Time, Doctor. Lena, you know that, right? Visit her grave. Hari itu juga Lina mendatangi rumah sakit di mana ia melahirkan 16 tahun yang lalu. Namun saat ditanya, petugas administrasi tak dapat menemukan arsip saat Lina melahirkan. Petugas pun bertanya apakah Lina mendonorkan jasad bayinya pada pihak rumah sakit untuk dijadikan spesimen. Tentu saja Lina mengatakan tidak. I'm so sorry, Miss happened, but there are no burial records. You must have had her body donated. Absolutely did not. Are you sure? Lina lalu menanyakan di mana biasanya rumah sakit memakamkan para jenazah. Petugas pun menjawab ia tak tahu. Namun ia tahu ada sebuah laboratorium spesimen yang berada di basement rumah sakit ini. Belum selesai berbicara, Lina sudah pergi sambil mencuri satu arsip rumah sakit. Men are still there. Ma'am? Lina kemudian ke basement dan menemukan sebuah ruangan laboratorium spesimen. Di sanalah ia kaget bukan main karena melihat banyak janin yang diawetkan di dalam toples. Lina kemudian menemui dokter kandungan yang bernama Dr. Inci. Dialah yang menangani persalinan Lina 16 tahun silam. Namun lagi-lagi Lina harus kecewa karena Dr. Inci juga tak menemukan file rekam medis Lina saat itu. Saat akan meninggalkan rumah sakit, Dr. Inci dikagetkan dengan kemunculan Tess yang menanyakan ibu kandungnya. Tentu saja Dr. Inci bingung mendapatkan pertanyaan tersebut. Tess kemudian memberikan kartu jenazahnya di mana tertulis nama Dr. Inci. Dan disitulah si dokter baru mengerti kalau Tess adalah anak yang dikabarkan meninggal oleh Lina. I'm looking for my mother. Does she work here? Is this a joke? Dokter Inci pun berpikir kalau Lina telah mempermainkan dirinya. Ia mulai memaki-maki Lina karena telah membuang-buang waktunya untuk mencari arsip yang tak begitu penting. Mendengar Dokter Inci marah-marah mengenai ibunya, Tess langsung memperlihatkan kemampuannya.
Hal itu membuat Dr. Inch ketakutan dan akhirnya mengatakan siapakah ibu kandung Tess yang sebenarnya. Of course I know her name. Oh! Lena O'Neill. Tak sampai di situ, rupanya Tess masih menyimpan kebencian pada si dokter karena Tess berpikir kalau Dr. Inci sengaja membiarkan dirinya tewas saat ia dilahirkan. Melihat kemarahan Tess, Dr. Inci pun ketakutan dan berusaha kabur. Namun saat berada di lift, Tess mulai mengeluarkan kekuatannya dan membuat kabel lift putus, sehingga lift pun terjatuh dan membuat Dr. Inci tewas seketika. Hello? Keesokan harinya, detektif Mark dan petugas lain sudah berada di rumah sakit untuk menyelidiki kasus kematian Dr. Inch. Namun di sana mereka tak melihat ada hal-hal yang mencurigakan selain adanya konsleting listrik pada sistem lift. Di sanalah Mark mendapatkan informasi dari petugas administrasi kalau sebelum tewas Dr. Inch sempat berdebat dengan Lina. Saat mendengar nama Lena O'Neill, Mark sempat kaget karena yang ia tahu Lina adalah artis terkenal pada masanya. Threatened by who? Lena O'Neill? She threatened to sue him. She used to be an actress. Oh, Lena O'Neill. Setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai Lina, Tess pun mendatangi kediaman Lina. Di saat bersamaan, Lina yang melihat Tess mengira kalau Tess datang untuk menghadiri pelatihan teater. Setelah memperkenalkan dirinya, Tess pun diajak ke dalam. Don't be shy, I'm Lena. I'm Tess. Well, that's a very pretty name. Come on in, I don't bite. Lina mulai membagi-bagikan bahan ajar hari itu, di mana Tess mendapatkan bagian pertama untuk berlatih dialog. Karena tak punya pasangan untuk berdialog, Lina pun menjadi partner dialog Tess. Sebelum berdialog, Lina merias wajah Tess yang terlihat begitu pucat. Sambil merias, Lina pun menceritakan kalau naskah dialog hari ini bertemakan tentang ibu dan anaknya. Di situ ia mengatakan kalau Tess akan menjadi seorang anak yang telah ditinggalkan ibunya begitu lama. Sementara Lina akan menjadi ibu yang telah sekian lama mencari keberadaan putrinya. You are my daughter, but seen me since about 10 years ago. And you're kind of, got it? Big girl now. How long? Setelah semuanya siap, dialog pun akhirnya dimulai. Disitulah Lina mulai meluapkan emosi dan rasa bersalahnya karena telah meninggalkan putrinya bertahun-tahun. Di waktu bersamaan, Tess juga rupanya mampu berekspresi dengan baik. Dialog pun berjalan dengan begitu sempurna karena baik Lina maupun Tess mengalami situasi yang ada dalam tema dialog tersebut. Dan ekspresi Tess saat itu sampai-sampai membuat Lina begitu terpukau. I don't know what was wrong with me. I shouldn't have done that. Lori, please forgive me. Please. Stop! Saat kelas usai, Lina kembali memanggil Tess. Lina mengatakan kalau Tess mengingatkannya pada sebuah kejadian di masa lalunya. Lina pun mempersilahkan Tess datang kapanpun ia mau, tanpa dipungut biaya sepeser pun. I'm not an actress. Tess, please think about it. Detective Mark Fox, LAPD. Oh my God. Tak lama kemudian detektif Mark mendatangi kediaman Lina. Di sana Mark pun menceritakan perihal kematian Dr. Inch. Tentu saja Lina kaget mendengarnya. Pasalnya baru siang tadi ia berbicara dengan Dr. Inch. Saat ditanya, Lina bercerita kalau kedatangannya menemui Dr. Inch adalah untuk mencari jasad putrinya. Hospital, we had an argument. About what? I was looking for my daughter's body. I'm sorry for your loss. Really emotional day. Karena tak menemukan sesuatu yang begitu mencurigakan, Mark pun meninggalkan Lina. Scene kemudian memperlihatkan Lina yang sedang dalam proses persalinan.
Dan ternyata ini adalah mimpi yang selalu meneror kehidupan Lina. I'm looking for a cemetery. Hari berikutnya, Lina terlihat mencari biro penguburan jenazah yang bekerja sama dengan rumah sakit Saint Anthony, di mana seseorang pun berjanji akan membantu Lina dalam hal tersebut. Di waktu yang sama, Lina kembali kedatangan Tess. Seperti biasa, Lina memprioritaskan Tess dalam pelatihan dialog naskahnya, karena Lina mendapatkan impact positif saat beradu akting bersama Tess. Namun kehadiran Tess rupanya mengusik siswa yang bernama Gia. Gia merasa Lina mengabaikan siswa lain dan memprioritaskan anak baru semacam Tess. Gia yang kecewa pun akhirnya meninggalkan tempat pelatihan Lina. Dory yang melihat ketidakpedulian Lina mengajak Lina berbicara. Di sana Dory pun berkata kalau tak seharusnya Lina mengabaikan Gia dan bukannya malah melatih anak amatiran semacam Tess. Sementara itu, rupanya semua ucapan kasar Dory didengar oleh Tess. Red lines with an amateur is because she sucked more than you. You don't. You're just like, And you're gonna beg Gia to Tak mau mengecewakan manajer yang sekaligus sahabatnya itu, Lina pun berniat menyusul Gia. Disitulah Tess pun merasa kecewa karena Lina mengabaikan dirinya begitu saja. No, an apology card with a bouquet. Malam itu saat berada di kantornya, Dory mendengar sesuatu. Ia kemudian keluar, namun ia tak melihat siapapun. Yang ada hanya suara radio dari salah satu ruangan. Guys? Dory pun memutuskan pulang, namun langkahnya kemudian terhenti karena menyadari sebuah mobil mengikutinya. Tak lama mobil itu pun berlalu. Dory kemudian membuka pintu mobilnya, namun anehnya tiba-tiba pintu itu macet. Saat Dory berbalik, ia malah ditabrak mobil yang tadi. Rupanya mobil tersebut dijalankan oleh Tess melalui kekuatannya. Melihat Dory masih hidup, Tess kembali menabrak Dory. Keesokan harinya, Mark dan seorang teknisi mencoba mencari tahu kenapa mobil tersebut mampu menabrak Dory walau tanpa pengemudi. Teknisi itu pun menemukan adanya semacam pemicu arus listrik yang berasal dari luar mobil. Di waktu bersamaan, seorang petugas mengabarkan kedatangan Lina. I'll follow up with you later. thank you. Di situ Mark pun bertanya apakah Lina melihat ada yang aneh belakangan ini pada Dory. Lina pun mengatakan ia tak melihat ada yang janggal pada sahabatnya. Namun kemarin, Lina sempat melihat kekesalan Dory pada anak baru di kelas teaternya. Somebody threatened her. Maybe some. The last one I saw was this new girl in my acting class. She's harmless. Lina pun menyebut nama Tess. Saat mendengar nama marga Tess yaitu Stern, Mark pun teringat akan keluarga Kenny Stern. You have a surname? Stern, I think. Tess Stern. Yeah, barely out of 9th grade. I'm sorry about your friend. Malam itu juga Mark kembali ke rumah milik Kenny. Di salah satu kamar, Mark melihat satu amplop tersembunyi, di mana saat dilihat rupanya berisikan foto-foto Tess yang diambil Kenny secara diam-diam. Mark mencoba mempelajari apa kaitan Tess dengan keluarga Stern dan kenapa gelang yang ia temukan dipakai oleh Tess. We were just about to close. Di hari berikutnya, Lena menemui perwakilan Biro Jasa Pemakaman yang bekerja sama dengan Rumah Sakit San Antonio. Disitulah Lena mendapatkan sebuah data di mana kemungkinan putrinya dimakamkan. Tak lama kemudian, Lina dikagetkan dengan kemunculan Mark. Tentu saja Lina kaget mengetahui kalau Mark selama ini mengikutinya. Are you following me? Today was my turn. See. Just out of Mark pun bertanya sedang apa Lina di pemakaman. Dengan jujur, Lina pun berkata kalau ia sedang mencari makam putrinya.
Lina bercerita saat itu ia berusia 19 tahun. Ia terbujuk rayuan seorang aktor lawan mainnya di salah satu film, hingga hubungan mereka kemudian membuat dirinya hamil. Sebetulnya Lina sangat menginginkan bayi tersebut, namun saat persalinan leher sang bayi terlilit tali pusar. Dokter pun menyarankan agar dilakukan tindakan operasi sesar. Namun Lena menolak karena ia tak mau ada bekas luka di tubuhnya. I wanted her. But then the time came and they told me she was breech. I have a C-section. I didn't want the scar. Akhirnya sang bayi pun dipaksa keluar, dan sayangnya si cabang bayi itu tak bisa berhasil melewati proses persalinan. Lina mengaku ia telah menyerahkan proses pemakaman bayinya ke pihak rumah sakit karena ia tak kuat menghadapi kenyataan tersebut. She had the cord wrapped. She never made it out of the birth canal. It's not your fault. Sure, it's all my fault. Sementara itu, para siswa tengah menanti kedatangan Lina di rumahnya. Di situ terlihat Gia nampak kesal dan mulai memaki-maki Lina karena sebagai mentor yang tak profesional. Mendengar maki-makian Gia, Tess pun menghampirinya. Namun Gia malah meledek Tess sebagai amatiran. Gia juga berkata kalau ia akan mencari sekolah teater yang lebih baik. Malam itu sepulang dari makan malam, Gia melihat kilatan arus listrik di atas tiang. Dan benar saja itu adalah pertanda keberadaan Tess. Hello? Di sana Tess meminta Gia meminta maaf pada Lena atas makian kasarnya tadi siang. Namun Gia merasa itu tak perlu dilakukan. Tess terus mendesak Gia, di mana hal itu membuat Gia marah dan mengeluarkan senjata. Karena Tess terus mendesak, Gia pun menebas wajah Tess. Lena's house to apologize. Apologize for what? Ow! Hal itu pun menyulut kemarahan Tess. Tiba-tiba saja satu kabel listrik terjatuh dan menimpa Gia, hingga Gia pun langsung tewas. Beberapa saat kemudian, Lina yang sampai di rumah dikagetkan dengan kemunculan Tess yang penuh luka di wajahnya. Disitulah Tess mengaku kalau ia diserang orang tak dikenal. Lina kemudian mengobati luka-luka di wajah Tess. Disitulah Tess mulai merasa begitu nyaman bersama Lina. None of the scratches are too deep. I feel safe with you. Good. Right. Saat ke dapur, Lina mencoba membongkar isi dompet Tess. Di sanalah ia menemukan kartu jenazah bertuliskan Jendo, yang artinya identitas tak dikenal. Melihat nama dokter, tahun kematian dan penyebab kematiannya, Lina pun meyakini kalau itu adalah milik putrinya. Where did you get it? Saat Tess mengaku kalau ia adalah putri Lena, Lena pun tak percaya. Tess pun berkata kalau dokter membuat kesalahan. Dokter meninggalkannya begitu saja tanpa tahu yang kemudian terjadi. Tentu saja Lina syok bukan main mengetahui putrinya masih hidup. Lina pun memeluk Tess dengan penuh kebahagiaan. You can't be her. I am. The totem said that I was abandoned. You had left me at the hospital and I didn't believe it. It is impossible. It is. Sementara itu, Mark nampak mendatangi lokasi di mana Gia tewas. Tadinya semua berpikir kalau Gia memang lagi apes. Namun setelah melihat rekaman CCTV yang ada di restoran terdekat, mereka pun kaget karena rekaman itu memperlihatkan Tess yang berusaha menggerakkan kabel listrik dengan pikirannya. How did that happen? Is that the girl we're looking for? What the hell? Mark kemudian menghubungi Lina untuk mencari tahu keberadaan Tess saat ini. Tentu saja Lina mengaku kalau Tess ada bersamanya. Namun belum selesai mereka berbicara, Tess sudah membuat kacau sinyal telepon. Is she there? Yeah. Listen to me very carefully. Might be involved in the death of Yurei. Lena,
Mark lalu mendatangi kediaman Lina. Melihat pintu rumah terkunci, Mark pun menjebol pintu belakang. Di saat mereka bertemu, Mark mencoba memperingatkan Lina kalau Tess sangat berbahaya karena dialah yang telah membunuh Dory dan yang lain dengan cara memanipulasi listrik. Fontaine, she killed all of them. You didn't raise her. That's created a monster, Lena. I don't. She's 16 years old. I saw the people that did. They created. Namun sebagai seorang ibu, Lina tentu tak bisa percaya bahwa Tess adalah seorang pembunuh. Lina juga bersikeras kalau Tess kini adalah putrinya. Tak ada pilihan, Mark pun memaksa membawa Lina pergi. Namun sayang pintu rumah itu tiba-tiba macet. Mark pun berkata kalau listrik di rumah ini harus dipadamkan. The power mains. In the basement. I'm gonna shut them down. Di saat Mark sedang mencari sekring listrik, Tess memanggil ibunya. Disitulah Tess meminta ibunya tak percaya dengan semua ucapan Mark. Sementara itu, Mark yang mencoba mematikan sekring malah tersengat arus listrik. Melihat gangguan listrik yang tiba-tiba dan juga teriakan Mark, Lena pun sadar kalau Tess baru saja membunuh Mark. I don't need help. I just need you. I need you too. What are you doing? Sadar kalau Tess bukan putrinya lagi, Lina berkata kalau Tess butuh bantuan. Namun Tess menolak semua bantuan karena yang ia inginkan adalah seorang ibu. Lina mulai ketakutan dan mencari senjata. Namun Tess terus mengejarnya dan bahkan menuntut tanggung jawab Lina. Karena Lina telah membuat Tess hidup menderita di bawah cengkraman kekuasaan Kenny dan ibunya. It's yours. You did this! Tess lalu mencekik Lina dan berniat membunuhnya. Namun tiba-tiba saja Mark yang rupanya masih hidup datang dan langsung menembak Tess. Stop! Lina pun memeluk tubuh putrinya yang sudah tak bernyawa. Lina menangis jadi-jadinya karena setelah menunggu sekian lama momen tersebut, kini mereka harus kembali berpisah. Hari berikutnya, Lina mengunjungi makam Tess bersama Mark. Namun tiba-tiba muncul satu tangan dari dalam tanah. But you didn't. Lina kemudian terbangun dari tidurnya. Di mana rupanya semua yang kita saksikan tadi adalah akting Lina untuk film terbarunya. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.